pada saat kita sahur, usahakan kita tidak meminum yang manis. Ya. Oh, malah nggak boleh minum yang manis. Ya. Bener nggak sih kalau yang habis olahraga itu kalau bisa jangan makan 1 jam setelah olahraga? 2019 saya ditempatkan di Mekah, di rumah sakit Indonesia yang di Mekah. Tugasku ibadahku. Ya. Tugas kita adalah ibadah. Halo, welcome back to YouCast bareng aku Vida. Dan kali ini Vida nggak sendirian karena Vida sudah ada tamu dari jauh nih, dari Bintan. Dan Vida udah kedatangan Bapak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Bambang ini kebetulan juga ini Kepala RSUD Bintan ya Pak ya? Betul. Iya. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Pada saat bulan Ramadan ini gimana nih caranya Pak? Alhamdulillah ya, intinya kan pada saat bulan Ramadan dengan bulan lainnya kita hanya mengatur atau membedakan pola makan aja ya. Yang tadinya kita makannya mungkin kalau pagi kita sarapan jam 8 atau jam 7 ya, sekarang kita majukan ke jam 4 untuk sahur. Istilahnya sama, hanya waktunya aja yang dibedakan. Buka puasanya gimana tuh Pak? Buka puasa sama, ya buka puasa kita kan cadangan energi ya di dalam tubuh kita itu sebenarnya sekitar 14 sampai 24 jam ya. Nah, sementara kita puasa satu hari cuma berapa jam kan? Masih ada sisa energi di dalam tubuh kita, jadi tidak usah khawatir untuk tidak berpuasa. Oke. Ya. Makanan yang dimakan pada saat sahur itu sebaiknya apa? Ya, pada saat sahur sebaiknya perbanyak makanan yang mengandung serat. Ya, mengandung serat itu dari buah-buahan, sayur, ya, ditambah lagi protein. Ya, protein bisa daging ayam atau telur. Ya, cuman kita harus perbanyak minum pada saat malamnya. Ya, karena untuk kebutuhan cairan. Ya, nah itu. Terus pada saat kita sahur, usahakan kita tidak meminum yang manis. Ya. Oh, malah nggak boleh minum yang manis. Ya. Kenapa itu Pak? Kopi, teh, ya. Karena kan ada nih orang tua ada yang bilang makan banyak-banyak ya, terus minum susu, minum teh manis susu biar boleh, kuat. Ya. Kalau yang manis-manis seperti kopi, teh manisnya itu kan nanti dari situ akan merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan cairan ya lewat buang air kecil. Oh, gitu. Jadi coba aja kita setelah sahur kita minum teh manis yang banyak ya, pasti akan sering ke belakang untuk buang air kecil. Oh, jadi, bukan teh manis itu menjadi cadangan energi karena dia enggak, kan dari makanannya. Oke. Ya. Jadi hindari dulu itu kalau setelah buka puasa boleh ya. Makanya dianjurkan pada saat buka puasa itu kan berbukalah dengan yang manis. Ya. Kalau Rasul dulu mensunahkan itu kan kita memakan kurma 3 karena kadang kadarnya di situ paling banyak. Gitu. Ya. Kalau yang bukanya nih karena kita kan puasa nih Pak, lapar mata. Ya. Semua langsung dimakan. Semua pengen dimakan, semua pengen ini. Itu sebaiknya seperti apa cara makan pada saat berbuka puasa? Kita pada saat berbuka puasa tidak langsung ya, tidak langsung kita yang berat-berat ya. Tidak langsung makan nasi dulu atau kalau kita gorengan ya, lapar mata ya. Ya. Semua dimakan itu semua Pak. Dimakan. Itu kan kaget nanti lambung kita ya. Tadinya kosong tiba-tiba diisi penuh ya. Jadi beban kerja lambung untuk mencernanya terlalu berat ya, sehingga kan kita makan aja yang sederhana dulu, kita makan kurma dulu, kita anjurkan ya, kurma 3 biji kita minum dulu untuk memasukkan cairan ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan sholat maghrib. Nah, barulah setelah sholat maghrib baru kita makan mulai ya, makan nasi. Kalau yang buka puasanya langsung makan nasi, itu kan berpengaruh nanti setelah itu kan kita apa? Efeknya apa? Efeknya kan kita jadi malas, ya berat, mau melakukan aktivitas juga ini karena udah kekenyangan duluan kan, ya. Jadi nanti kita tidak sholat
Oke. Sholat tarawehnya jadi ngantuk Hmm. ya, atau perut kita tidak nyaman lah ya karena terlalu kenyang gitu ya. Makanya pelan-pelan aja makannya, jangan terlalu langsung yang banyak dan jangan makan yang berat-berat dulu ya. Usahakan yang manis dulu, boleh buah, boleh kurma ya. Gitu. Iya. Untuk pola minum seperti apa tuh? Pola minum, usahakan minum air putih ya. Minum air putih ya, kalau bisa yang hangat. Ya. Ya. Kan ada tuh kalau minum air putih itu kan harus 8 liter sehari ya, Pak. Paling tidak sekitar 2 liter lah. Oh, 2 liter. 2 liter. Nah, kalau 2 liter itu diminumnya kapan saja? Enggak langsung 2 liter. Soalnya kan kita kan siang itu nih puasa, nggak minum sama pertama sekali. pada saat buka ya kita minum dulu 1 gelas, terus makan kurma atau makan buah-buahan yang manis, baru kita sholat. Nah, setelah sholat baru kita minum lagi kan sembari atau setelah makan. Nanti pas setelah menjelang kita sholat taraweh ya kita boleh minum lagi. Nah, kemudian setelah sholat taraweh. Nah, jadi komposisi kita dari mulai buka sampai kita sahur, komposisi cadangan cairan kita cukup. Gitu. Kalau bagi penderita diabetes itu gimana tuh, Pak? Justru dengan penderita diabetes ini malah dianjurkan Atau penderita untuk MAH berpuasa. juga? MAH juga sama. Oh ya. Ya. Ada itu mitos atau fakta kalau penderita MAH sembuh dengan berpuasa? Sebenarnya secara ini memang puasa itu kan justru mengatur pola makan, ya, mengatur pola makan yang tadinya kita tidak teratur jadi teratur, ya. Nah, sakit MAH ini biasanya karena pola makan yang tidak teratur, ya. Nah, ya, sehingga di masyarakat dengan puasa kayaknya bisa sembuh sakit MAH, ya, karena sebenarnya karena tadi ya pengaturan pola makan. Ya, tapi itu memang udah ada penelitiannya bahwa ada di penelitian bahwa memang puasa itu berpengaruh terhadap sakit MAH. Ya. Menyembuhkan atau tidak? Memang justru menyembuhkan. Oke. Ya. Tanpa obat atau hanya dengan puasa aja? Ada di beberapa atau? literatur ada pengaruhnya terhadap puasa terhadap sakit MAH itu memang ada pengaruhnya. Memang ada pengaruhnya. Oke. Kalau untuk olahraga pada saat bulan puasa nih, Pak? Olahraga yang ringan. Olahraga ringan kan bisa. Ya kita justru pada saat puasa ini jangan kita tiduran terus. Ya. Justru jangan malas-malasan harus kita banyak beraktivitas. Ya. Nah, jadwalnya cuman dikurangi, tidak seberat waktu kita tidak berpuasa. Misalkan kita olahraga pagi, jalan aja, jalan santai setelah sholat subuh kan bisa ya. Terus atau sore sambil kita ngabuburit kan jalan, nah itu menggerakkan tubuh. Bisa. Olahraganya berarti kalau olahraga kayak futsal yang ini itu dilakukan biasanya baiknya kapan? Kalau futsal ada tuh. Capek-capek dulu nih jam 5 main futsal, nanti pas buka tinggal. Nggak ada masalah. Mau sore atau mau malam boleh. Oke. Tapi kalau untuk siang? Siang ya karena cuaca kita sangat panas dianjurkan untuk tidak. Karena nanti kan udara kita panas ya. Malah nanti membuat kita dehidrasi, yang kekurangan cairan nanti. Oke. Kalau dokter olahraganya apa, Dok? Kalau saya olahraganya sepeda. Ya, sepeda ya palingnya 1 minggu saya 1 kali naik sepeda. Ya. Kemana aja tuh? Rutenya kalau dari sini paling kalau saya dari rumahnya karena saya rumah di Pramuka ya saya muterin Dompak, nanti muterin Dompak, habis itu ke tepi laut, pulang lagi ya kurang lebih sekitar 20 kiloan lah. Itu sore? Pagi. Pagi. Ya, gak haus tuh, Dok? Enggak lah. Habis subuh saya naik sepeda gitu. Seminggu sekali. Kalau ini ya baru kemarin saya naik sepeda. Ya. Sendirian atau rame-rame? Kalau pas puasa ini sendiri. Ya, kalau nggak puasa biasanya kami satu kelompok. Ya, ada kelompoknya. Ya, ada grupnya. Lebih enak rame-rame atau sendirian, Dok? Kalau dibilang enak, lebih enak rame-rame. Ada teman ngobrol di jalan. Kalau sendiri kan, waduh kayak jauh gitu kan. Jadi terasanya jauh. Tapi kalau rame-rame kan kita sambil pelan-pelan naik sepeda ngobrol, tiba-tiba udah sampai. Gitu kan. Kalau sepeda ini memang hobi baru atau dari dulu nih
hobinya? Baru digelutinya di sini memang baru, tapi dari dulu memang saya naik sepeda ya, karena dulu sekolah juga naik sepeda. Ya. SMP, Dari SMA. SD, Oh, SMP dari SD. ya sekolah naik sepeda. Oh, SMP-nya di mana sama SD, SMA? Saya SD, SMP, SMA di Majalengka, di kampung Oh. kelahiran. Kalau kuliah? Kuliah saya di Jogja. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, jurusan apa tuh Pak kalau boleh tahu? Kedokteran. Kedokteran. Iya. Waktu kuliah di kedokteran tetap olahraganya sepeda, Pak? Di kedokteran, kalau justru malah di kedokteran kami malas. Kenapa malas, Pak? Malas olahraga karena disibukkan dengan kuliah ya. Kalau di Oh. kedokteran itu kan kuliah kita dari mulai pagi, kadang sampai maghrib baru pulang, kalau sampai malam. Berarti malah nggak ada olahraga sama Sama sekali. sekali nggak ada olahraga itu. Berarti ekskulnya apa waktu kuliah? Ekskulnya waktu kuliah paling seminggu atau 2 minggu sekali renang sama teman-teman tuh. Malah lain lagi ya, malah berenang ya, Pak? Renang karena ya memang senang aja lah renang. Sampai ikut lomba? Wah, lomba. Kirain Enggak. sampai ikut lomba. Selain itu apa, Pak? Atau Selain itu lari. Ya, lari? ya. Lari juga dari Lari. dulu juga, Pak? Lari baru sekarang aja lah diajak teman-teman. Coba turunkan berat badan ya, dengan lari. Ternyata betul juga. Oh iya. Bisa menurunkan berat badan dengan lari? Bisa. Tips gimana cara Tapi menurunkan larinya berat lari badan? ini, Berapa? lari sedang aja. Ya. Saya lihat teman-teman kan kalau di Dompak tuh pagi-pagi kan sering banyak yang lari. Ya saya datangin pas saya naik sepeda. Gimana caranya, Om? Oh ini, cobalah lari enak kok. Oh ternyata enak. Lari jogging ya. Selain lari ya, kalau untuk menurunkan berat badan kan kita pola makan. Ya, kita pola makan yang kita atur. Ya kebetulan ya sebagai tenaga kesehatan sedikit banyak mengetahui ya tentang bagaimana pengaturan pola makan. Ya, Emang dulu beratnya berapa, Pak? 6 bulan yang lalu saya sekitar 93 kilo. Iya. Iya. Sekarang di 72. Wow. 72 kilo dalam waktu 6 bulan. Ih, lumayan loh itu. Bertahap ya. Intinya kalau dari pengaturan makan ya kita harus konsisten ya, ada kemauan dari kita untuk bisa berubah ya. Berarti harus dari dalam hati ya. Karena yang paling berat saya di awal-awal itu makan malam. Makan malam itu yang sangat susah dihindari. Ya. Sangat susah dihindari. Ternyata saya konsultasi dengan teman-teman dokter ya, teman-teman spesialis, teman-teman dokter gizi juga. Coba berubah pola makannya, kan. Nah, pola makannya seperti ini. Jadi ya udah mulai saya robah. Jadi pagi saya seperti biasa sarapan, ya, sarapan. Sarapannya apa, Dok? Sarapannya kalau pagi saya rebus telur ya, 2, terus sayur, buah. Pakai nasi nggak? Nasinya saya ganti. Ganti apa? Saya coba ganti kentang ya, kentang rebus atau ubi rebus ya. Orang banyak yang bilang nggak nendang, Dok. Memang di awal-awal memang terasa memang nggak nendang. Tapi ya karena habit ya, kebiasaan, jadi oh iya, jadi buat kenyang. Ya seperti itu. Nanti siang makan seperti biasa. Ya, siang makan seperti biasa. Makan apa boleh ya. Porsinya boleh nambah-nambah berapa boleh, kali? ya nggak apa ya, boleh. Boleh nambah? Boleh. Ya saya 2 piring makan. Oh ya. Boleh ya, ikan. Cuman kurangi yang berminyak-minyak ya, dikurangi yang berminyak ya. Itu yang dikurangi minyak sama yang bersantan ya. Berarti nasi Padang boleh 2 piring, Dok. Tapi tidak bersantan ya. Oh, ada ya. Oh ya, nasi Padang yang tidak bersantan. Oke. Goreng-gorengan cabai-cabai boleh lah ya. Boleh itu ya. Terus malam kita batasi makannya. Karbohidratnya kita kurangi ya. Dikurangin atau nggak sama sekali? Dikurangi ya. Dikurangi. Tapi masih boleh karbohidrat? Boleh ya. Karbohidrat dikurangi ya, batasnya paling nggak jam 6 sore ya. Itu sih bukan makan malam. Jam 6 ya. Tapi kalau setelah itu ya kalau cemilannya buah. Buah sama sayur. Kalau jam 7 jam 8 berarti udah masih bisa ditoleransi. Masih ya, tapi bisa. tidak makan berat ya.
itu kurangi. Karbonya berarti kalau makan Ya. jam 7 jam 8 nggak boleh lagi karbo. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Yang penting konsumsi air putih yang banyak ya. Gula sama sekali saya tidak makan sekarang. Sama sekali. Atau diganti sama gula Gulanya yang ini ganti gula buatan. ya, gula tropika seperti itu. Oke. Ya. Kalau gula buatan itu ada pengaruhnya nggak efeknya? Yang Negatifnya? namanya gula pasti ada. Ya, Oke. namanya gula pasti ada peningkatan gula. Ya, Oh. dari situ ya sambil olahraga. Mhm. Makanya kemarin karena saking semangatnya mau menurunkan berat badan hampir tiap hari olahraga lari. Drop. Habis itu drop. Kebanyakan baru dikurangi ya. Lari seminggu sekali. sepeda Berarti yang seminggu bagus sekali. olahraganya berapa kali seminggu nih? Ya paling nggak seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dan ada pemanasan dulu. Ya, ada Oh, pemanasan. olahraganya juga diatur ya. Diatur ada pemanasannya. Hmm. Ya. Terus baru kita olahraga. Ya. Lari pun tidak lari berat, ya, seperti atlet nggak, hanya lari jogging biasa aja. Oke. Seperti itu. Itu lama waktu olahraganya berapa? Minimal setengah jam lah. Ya, Minimal setengah jam. Ya. Ada orang kan jogging, Mm. pulangnya makan. Cukup air putih aja sama buah. Oke. Kalau kayak gitu gimana tuh, Dok? Ya, kalori yang kita keluarkan, ya, nanti ditambah lagi malah masuk lagi kan. Enggak. Bener nggak sih kalau yang habis olahraga itu kalau bisa jangan makan 1 jam setelah olahraga? Ya intinya kan untuk ini ya, membuat lambung terbiasa dulu kan. Habis kita olahraga, kita langsung masukin yang berat-berat kan. Oh, bukan Fungsi karena mitos lambungnya. kalau nanti kalau kita Ya. makan habis olahraga Enggak. belum sampai sejam itu bisa nambah gemuk gitu? Enggak. Enggak, karena itu tadi ya, saluran pencernaan kita kan butuh juga untuk beristirahat. Ya. Oke. Proses pencernaan juga kita harus diatur. Hmm. Oke. Kalau hobi yang lain ada, Dok? Mancing. Mancing, Dok. Mancing. Iya. Itu hobinya sejak kapan mancing, Dok? Mancing itu sejak tugas di sini aja. Oh. Ya, karena dulu saya memang nggak kenal mancing. Ya, pada saat di sini ya karena dulu kan sempat tugas di pulau ya. Untuk menghindari kejenuhan ya main dengan masyarakat, dengan warga. Apalagi warga kan kebanyakan nelayan ya. Dulu saya di pulau di Numbing, habis itu saya di Kelong juga lama. Ya, mereka lah yang ngajarin Mancing. cara ngikat pancingnya gimana, Oh iya, umpannya. itu perlu teknik kan, Iya. Dok ya? Mereka yang ngajarin. Ada pengalaman unik nggak kalau waktu lagi mancing tuh, Dok? Pengalaman uniknya ya pas ini aja lah, kalau kita pas kita narik ya, ketika pas udah mau ke atas lepas, nah itu yang buat Sedih. sedih sampai nggak bisa tidur itu, ngapalah kok tak ketarik. Iya. Oh. Kalau pengalaman yang horor? Pengalaman horor dulu pernah ya, tapi ya itu entah betul entah enggak ya, kita nggak ngerti juga ya. Pada saat tiba-tiba waktu itu kan laut tiba-tiba tadi teduh, nah ada tercium bau-bau. Itu udah mancing keberapa? Atau memang udah sering mancing baru ke situ? Udah, Atau memang baru itu pertama kali mancing? baru pertama itu. Oh iya, Baru pertama waktu di pulau itu. baru pertama udah langsung dikasih Heeh. pengalaman horor. Pengalaman horor itu ada. Tapi ya dari situ malah bukannya ini ya, bukannya takut malah menjadi-jadi ya. Horornya kayak gimana sih, Dok? Ya tiba-tiba sepi aja laut itu, tadinya ada ombak, ada gelombang, kok tiba-tiba lautnya teduh, tenang ya. Ya karena menurut penduduk sana ngajak pulang ya pulanglah. Saya juga nggak banyak nanya, diajak pulang itu pulang, karena kan kita juga nggak dikasih tahu tuh. nggak dikasih tahu. Sudah di darat baru dikasih tahu. Ya, Dok tadi terasa ini, iya terasa. Itulah ini katanya. Oh, cuman bengong aja. Berarti Sampai kalau di shock. laut ada dudonnya ya kali ya? Nah, mungkin juga. Katanya pernah nih jadi pembimbing Ya. haji ya, Dok? Alhamdulillah pertama kali bertugas haji itu tahun 2012. Itu bawa jamaah haji Kabupaten Bintan.
terus 2016 itu bawa jamaah haji dari Kepri ya. Terus 2019 saya ditempatkan di Mekah, di rumah sakit Mekah, rumah sakit Indonesia yang di Mekah. Kurang lebih itu paling lama itu sekitar 2,5 bulan, 2,5 bulan di Mekah. Ya, kalau pengalaman yang Bisa bahasa Arab nggak, Dok? enggak, di sana bahasa Indonesia malah. Oh, berarti kalau jadi petugas haji itu nggak harus bisa bahasa Arab. Enggak harus. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris biasanya, karena kita komunikasi minimal bahasa Inggris. Ya. Kalau pengalaman yang paling berkesan 2016. Apa itu, Dok? 2016 itu sangat berkesan yang membuat ya sampai saya nangis waktu itu. Kenapa tuh, Dok? Ya. Waktu itu kejadiannya di Arafah ya. Pada saat hendak wukuf sekitar jam 11 itu ada nenek dari jamaah haji lah, nenek itu dari Kabupaten Natuna kalau nggak salah. Dia minta izin, Dok, nenek izin ya mau ke kamar mandi. Itu waktu itu kami di Arafah di tenda. Oh iyalah Nek, saya bilang kan, nanti nenek apal nggak jalan ke kamar mandinya ya. Apal lah Dok, ya kan cuma sebentar aja itu di belakang. Oh iyalah, hati-hati karena kita mau sebentar lagi wukuf gitu kan. Sudah 15 menit kok nggak ada pulang-pulang nenek nih, nggak ada pulang-pulang. Akhirnya kami suruh cek lah sama perawat kami kan, coba cek nenek itu di kamar mandi ada nggak nih, kok udah 1/4 jam nggak pulang-pulang. Iyalah dicek, padahal kan kamar mandi itu hanya sekitar 10 meteran lah dari tenda kami itu, nggak jauh. Habis itu udah 1/4 jam, kok perawat kami pun nggak pulang-pulang. Jadi gimana? Jadi mulai cemas lah, ini kok yang disuruhnya nggak pulang-pulang. Jadi akhirnya kami pergi ngecek sendiri ke kamar mandi. Ya. Ternyata didapatkan di situ nenek tersebut tergeletak tidak sadarkan diri. Di di depan kamar mandi, malah di depannya. Mungkin karena cuaca panas, ngantri, nggak tahan. Tapi nggak ada orang di situ. Pingsan, nggak ada orang. Nah, perawat tadi itu lagi membersihkan nenek tadi, Iram. Nah, pakainya ihram pakaian udah kotor mungkin karena tergeletak kan gini. Nah, dari situlah akhirnya minta bantuan teman-teman jamaah haji yang lain untuk dibawa ke tenda. Nah, kondisinya tidak sadar. Nah, pada saat itu pas mau jam 12 kurang, lagi ceramah wukuf. Akhirnya wukuf kami berhentikan, wukufnya kami berhentikan sebentar. Ada jamaah kita yang lagi kritis. Ya, mohon didoakan. Ya, kita akan berusaha. Dan juga menghimbau kepada jamaah lain untuk meminum minuman dan makan yang ada di depan kita, karena kan sebelum itu kita sudah air minum sudah kita siapkan ya. Nah, karena terlihatnya semua jamaah pun kayaknya kepanasan. Waktu itu suhu mau 48 derajat, sangat panas. Nah, untuk nenek ini saya konsultasikan dengan pembimbing ibadah, gimana ini kalau kita rujuk, kondisinya juga krodit, ambulan kita juga lagi krodit. Kalau kita keluarkan dari Arafah, nenek ini nggak berhaji, karena haji itu kan di Arafah, sementara kita belum wukuf. Kalau kita paksakan di sini, kemungkinan terburuk bisa meninggal. Akhirnya ya kami diskusi dengan teman-teman perawat, dengan pembimbing ibadah, sudah Dok, kita bismillah aja, kita rawat ya, semampu kami rawat. Waktu itu sampai kami infus karena memang kekurangan cairan kan, dehidrasi, itu heat stroke namanya ya. Stroke, jadi kekurangan cairan karena panas. Di akhirnya kami infus waktu itu 3 jalur ya, di infus lewat kaki, lewat tangan 3 jalur. Kami kompres es batu mau habis 3 ember gitu. Wow.
karena suhu tubuhnya sangat panas. Sangat panas. Kami infus. Nah, dan setelah sholat asar, pas kami mau berangkat ke Muzdalifah, nenek itu sadar. Disitulah saya nangis. Ya Allah, inilah karuniamu. Nenek itu sampai nangis, saya peluk nenek itu. Nenek di mana? Nenek di Arafah. Kita sedang berhaji. Dia kaget, diinfus sampai 3 tuh. Dan nenek masih lemas. Nenek ini aja, baring aja. Ini masih kita ada kesempatan untuk kita sama-sama berdoa. Itu pas habis asar. Sebelum kita bergeser ke Muzdalifah. Oh iyalah dok, nenek itu berdoa. Nah, yang membuat nangis kami itu, di antara doa nenek itulah mendoakan kami petugas. Itu. Apa tuh doanya? Doa nenek itu ya, dok ya, ini hanya satu doa buat nak dokter dengan nak perawat. Ini hanya doakan nak dokter sehat-sehat selalu, sukses, karena begitu besar perjuangan nak dokter dengan teman-teman perawat menyembuhkan nenek. Insya Allah apapun itu menjadi berkah. Itulah yang paling berkesan dan paling ya, sampai sekarang masih ingat tuh ya nenek. Tapi akhirnya bisa kan? Akhirnya nenek itu bisa kembali ke tanah air dengan kami. Alhamdulillah. Masih sampai sekarang dong? Kurang tahu sekarang udah lost komunikasi karena beliau pulang ke Natuna. Itu yang paling berkesan ya. Nenek itu memang kami temukan tergeletak di depan kamar mandi. Sadar sampai kami dorong-dorong itu di Muzdalifah. Udah nenek nggak usah banyak bergerak, biar kami aja lah, kami dorongkan. Kami makan pun kami bantu. Nah, itulah mungkin uniknya ya sebagai petugas haji. Kita tidak sebagai tenaga kesehatan aja, ya di situ kita sebagai yang harus serba bisa. Ya. Kalau suka dukanya jadi petugas haji, kan udah berapa tahun tuh, banyak tuh pasti. lebih banyak sukanya ya, karena memang ya suatu kesempatan yang langka kita bisa bertugas dalam menjalani bertugas ya mendampingi jamaah haji. Ya. Jadi banyak orang daftar, banyak teman-teman daftar tapi tidak punya kesempatan. Nah, kita dikasih kesempatan untuk bertugas, ya itulah ibadah kita ya. Ibadah kita adalah bertugas ya. Makanya kalau kami ya, tugasku ibadahku ya. Tugas kita adalah ibadah. Jadi ke sana tuh ya memang ibadahnya ya kami bertugas mendampingi jamaah, bagaimana jamaah itu pergi sehat, di sana sehat, bisa menjalankan rukun wajibnya haji, dan pulang pun dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan mabrur. Amin. Tips buat orang yang ingin berhaji supaya bisa lancar. Ya. Tips untuk orang jamaah haji ya. Untuk jamaah haji yang mau berangkat ya, perlu diingat karena mereka kan nggak ada bayangan juga kan seperti apa di sana kondisinya. Pertama iklim ya, cuaca di sana dengan di sini itu sangat jauh berbeda. Kita tropis, di sana panas ya, yang memudahkan kita untuk kehilangan cairan di sana. Ya, di sana kita harus perbanyak minum. Nah, terus perlu diingat juga bahwa ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan ketahanan fisik. Ya. Ketahanan fisik ya. Kenapa kok ketahanan fisik? Karena ritual ibadah haji itu ritual fisik. Ya. Coba kita bayangkan ibadah haji itu kan kita dari mulai pemondokan mau ke Masjidil Haram ya. Kita naik bus, turun di terminal. Dari terminal menuju pelataran Masjidil Haram itu kurang lebih 1 kilo. Jalan kaki
Iya. Ya nggak? Jalan kaki ya. Terus kita masuk ke pelataran Masjidil Haram, kita lakukan tawaf. Ya. Tawaf kita 7 kali. Ya. 7 putaran. Ya. Satu putaran itu yang paling deket itu sekitar 400 meter. Oh. Kalaulah kita dapat yang paling deket ya 400 meter kali 7 putaran sudah berapa? Sudah 2,8 kilo. Berarti harus ada dilatih dulu dong Ya. sebelum haji. Setelah apa? Setelah tawaf kita sa'i. Sa'i 7 kali juga. Nah, paling nggak kita sekali prosesi dari mulai pemondokan kita tawaf, kita sa'i, ya itu butuh sekitar 6 kilo. Nah, sanggup nggak kita berjalan 6 kilo? Nah, Latihan dulu berarti kan jadi ya. tipnya sebelum berangkat paling tidak kita membiasakan untuk jalan. Minimal 1 hari 10.000 langkah. Minimal ya. Itu untuk usia lanjut Sama sama. ya. Kan kita tidak berusaha lari, jalan ya. Ya, contoh yang simpelnya ya ketika kita sholat ke masjid ya, yang biasanya kita naik kendaraan ya paling jaraknya cuma 200 meter naik motor kan, 300 meter. Nah, kita mulai jalan kaki sajalah dari rumah ke masjid kan cuma 300 meter, bolak-balik kan sudah 600 meter ya. Nah, karena keseringan itu jadi terbiasa, sehingga di sana di Mekah sana itu kita sudah tidak kaget lagi ya dengan seperti itu. Oke, ada yang lain? Ya pengaturan kalau yang lainnya ya tetap kalau ketika kita Pola mempunyai tidur atau pola makan? ya pola makan di sana ya yang jelas istirahat yang cukup ya, pola makan yang teratur. Kalau di sana makan udah teratur karena ada jam-jamnya ya, jam makan pagi, jam makan siang, jam makan malam. Justru kita di sana sudah terjadwal, kita tidak boleh makan di luar jam itu karena makanan itu sudah ada jadwalnya di situ. Ya kita diberikan makan pagi misalkan jam 8. Ada yang bandel nggak sih? Ada. Oh ada. Ya, efeknya kan diare. Kadang ada yang diare ya. Ya karena memang kalau sudah lewat jam yang ditentukan di situ di labelnya udah nggak usah dimakan. Ya, masak aja. Biasanya kan jamaah kita masak juga di sana. Atau memang ada kita beli di sana. Ya, makanan-makanan Indonesia yang jualan banyak. Ya tapi sebaiknya sih yang sudah ada jatahnya ya, jatah makan dari pemerintah, dari Kementerian Agama sudah ditetapkan, makanya kita 3 kali. Oh gitu. Karena selain makan misalnya makanannya enak-enak ya, buahnya juga banyak ya. Sekali dapat makan pagi nanti ada buah, buahnya ada apel, ada jeruk, ada pisang. Sekaligus itu. Dalam satu makanan. Sekali makan pagi, sekali makan pagi itu sudah ada lengkap. Ya, kadang ditambah susu lengkap. Ya. Kalau hari-hari biasa korma. Oke. Ya. Ada tips nggak dok nih untuk pemirsa yang ada di rumah, gimana sih cara melewati Ramadan ini supaya ya lebih menarik, lebih tips sehatnya lah dok. Tips sehatnya ya tadi ya intinya jangan Ramadan ini dijadikan beban. Ya, tapi Ramadan ini adalah suatu ibadah yang harus kita jalani ya. Kalau untuk kesehatan ya yang paling penting adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, makanan yang bergizi pada saat sahur ya dan pada saat berbuka. Ya tadi udah di depan udah disampaikan, pada saat sahur kita upayakan makanan yang mengandung serat ya yang banyak ya, kandungan proteinnya ya. Terus selain itu kan kita konsumsi minum ya, minum ya air putih yang hangat ya, paling tidak 2 liter ya. Terus pada saat kita berbuka ya baru kita upayakan makan makanan yang manis terlebih dahulu ya, atau minum. Nah, baru kita lakukan sholat maghrib, kemudian barulah kita dengan makanan-makanan yang berat. Ya. Selain itu, tetap kita berolahraga. Jangan lupa berolahraga. Jangan lupa berolahraga, olahraga ringan, ya,
Sambil ngabuburit ya boleh, ya Jalan-jalan. jalan, ya. Nggak pakai motor ya, Dok? Ya. Jalan-jalan kalau di sini kan kita jalan di tepi laut kan jalan ya. Oke. Dan tips sukses dari dokter. Kalau sukses, ya tips sukses. Kalau saya pribadi ya setiap apapun kegiatan pasti saya selalu minta doa restu dari orang tua. Ya. Misalkan ketika saya mau bertugas, ya saya selalu minta doain Bapak Ibu, ini ada tugas ini. Atau ketika saya mendapatkan amanah jabatan pun sama, pasti kan saya minta didoakan. Ya, karena doa dari orang tua itu, terutama doa ibu itu kan doa yang dikabul oleh Allah. Ya. Berarti itu doa jalur langit, Ibu. Ya. Ya. Iya. Ya, jangan lupa minta doa dari orang tua, doa dari keluarga, ya. Terutama ya kalau kita dari selain orang tua, dari istri, istri yang selalu mensupport, ya, doa dia. Iya. Terima kasih Dok udah Ya, datang di studio sama-sama. Ulasan TV. Terima kasih juga informasinya, banyak Terima sekali kasih. informasinya dari tips diet, tips mancing, olahraga, sampai jamaah haji juga ada. Saya Vida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.